Haleluya. Oleh karyamu yang terbesar, oleh mujizat yang terbesar dalam hidup kami, itulah yang memungkinkan kami boleh ada di pagi hari ini. Kami dapat berdiri di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Bapa, bersama-sama dengan umat ketebusan-Mu yang tidak terhitungkan jumlahnya di seluruh muka bumi ini Tuhan. Bersama para malaikat di sorga, sujud dan menyembah di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Tidak ada sesuatu yang bisa kami beri yang lebih berharga dari segenap tubuh, jiwa, dan roh kami kepada-Mu Tuhan. Kami ada di sini untuk menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Itulah penyembahan terindah, termulia di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena suara kami, tapi sebuah penyerahan hidup kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dapat memuji Engkau Tuhan. Kami bangun tahta bagi-Mu Tuhan, supaya Engkau bertahta untuk selama-lamanya di atas setiap pujian dan penyembahan. Kau panggil kami untuk bangun tahta bagi-Mu Yesus. Kau panggil kami untuk memuji Engkau Tuhan. Kau panggil kami untuk masuk dalam dimensi yang kekal ini, yaitu pujian dan penyembahan kepada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Dan mengucap syukur kami punya waktu dan kesempatan untuk berdiri di hadapan-Mu, memuji-muji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya apa yang kami lakukan hari ini adalah dimensi kekal di dalam hidup kami Tuhan. Dan kiranya ini terus berlangsung selama kami ada di bumi, hingga kami akan beranjak dari bumi untuk masuk dalam hidup yang kekal Tuhan. Di mana di sana kami akan memuji Engkau sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih, dan tiba saatnya kami hendak duduk sekali lagi di bawah kaki-Mu untuk terus mendengar dan menangkap sesuatu daripada-Mu Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu, pengajaran dan isi hati-Mu Tuhan. Pengajaran dari Sion, pengajaran dari Yerusalem, bagi anak-anak-Mu, bagi umat pilihan-Mu Tuhan, bagi orang-orang kesayangan-Mu, bagi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Olehnya Tuhan berfirman bagi kami, secara perseorangan Tuhan berbicara bagi kami, lewat bibir mulut lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang hanya dari tanah liat saja asalnya, dikuduskan dan diberi urapan baru hikmat dan kuasa, supaya perkataan surga dapat sampai, supaya isi hati-Mu dapat dicerna, dapat ditangkap, dapat dimengerti dan dihidupi oleh umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu setiap roh penolakan akan firman kami taklukkan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap jiwa dibebaskan untuk masuk dalam dimensi kebenaran Allah di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kekerasan hati dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan setiap jiwa dibebaskan untuk masuk dalam dimensi kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, lingkupi tempat ini dengan hadirat kuasa dan pengurapan baru. Melingkupi kami semua Tuhan, sehingga kami ada dalam hadirat Tuhan. Waktu pemberitaan firman terjadi, setiap orang dapat masuk dalam dimensi ini dan punya hubungan yang intens dengan-Mu Tuhan, yang intim dengan-Mu Bapa senantiasa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan oleh karena kasih-Mu. Kami bersyukur pagi ini dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita siap dengar firman sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita hendak mendengar firman, memang saya sengaja untuk selalu setiap orang harus berlama-lama ada di hadirat Tuhan. Betapa pentingnya kita harus menikmati hadirat Tuhan. Amin saudara. Pada waktu kita datang ke gereja, tapi kita tidak pernah menikmati hadirat Tuhan, sebenarnya kita sedang pulang dengan bejana yang kosong dan hampa. Dan setiap orang pada waktu dia ada di gereja, satu hal, dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pada waktu firman Tuhan, pada waktu pujian dan penyembahan dinaikkan. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sorga orang tidak mendengarkan lagi khotbah. Perhatikan, di sorga pemberitaan Injil tidak lagi dilakukan. Yang ada di sana hanya pujian dan penyembahan. Haleluya.
Injil hanya diberitakan di bumi. Amin. Orang hanya berkhotbah di bumi, tapi di sorga yang berlangsung adalah pujian dan penyembahan. Dan firman Tuhan berkata di sana orang tidak tidur, di sana orang tidak terlelap, di sana tidak lagi orang pergi ke kebun, di sana tidak lagi orang sibuk dengan pasar dan jualan siang dan malam. Bahkan firman Tuhan berkata malam pun tidak ada. Dan orang hanya hidup dalam pujian dan penyembahan. Orang hanya bersorak dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan orang hanya tunduk dan mencium kakinya. Itu yang terjadi di surga. Dan itu sebabnya Anda harus belajar di bumi. Amin. Di bumi lah kita belajar mengangkat tangan. Supaya pada waktu Anda ada di surga dan melihat orang mengangkat tangan, jangan sampai kau berpikir, apakah saya bermimpi ada di tengah banyak orang ini? No, itu dimensinya. Haleluya. Jangan sampai ketika kau ada di surga dan orang mengangkat tangan kau bingung. Lalu kau berpikir saya tidak betah ada di tengah orang-orang ini, saya mau jalan keluar saja karena di sini saya tidak biasa angkat tangan. Karena masalahnya adalah di bumi kau tidak pernah belajar angkat tangan di hadirat Tuhan. Haleluya. Karenanya setiap kali kita ada di gereja, belajarlah memuji dan menyembah Tuhan dengan sekuat tenaga, sepuas-puasnya. Haleluya. Daud selalu berdoa dan menyanyi dan memuji Tuhan. Pada waktu tabut perjanjian dipindahkan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, ke pondok yang disediakan oleh Daud baginya. Daud berlompat-lompat. Daud menari-nari dengan segenap kekuatannya. Sampai istrinya berkata, bukan main hari ini seorang raja Israel menari-nari tanpa malu, bikin malu di depan banyak orang. Dan Daud berkata, jika ada yang lebih hebat lagi dari itu, saya akan menari. Amin, saudara. Di gereja tidak ada orang larang kita menari, sebenarnya silakan sudah menari saja. Haleluya, asal teratur. Iya, karena firman Tuhan berkata segala sesuatu harus berlangsung dalam keadaan teratur. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya selalu sebelum kita mendengar firman, saya ajak kita terus menyembah dan terus menyembah. Karena itu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini kembali kepada bagian yang telah saya khotbahkan 3 minggu lalu, yaitu Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 kita akan baca secara bersama-sama. Yang membawa Alkitab silakan membuka Alkitabnya, yang menggunakan handphone silakan digunakan, tetapi dengan catatan harus di silent sehingga tidak boleh ada komunikasi dua arah, karena semua harus terfokus pada pemberitaan firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Kejahatan manusia, kita start dari ayat yang pertama 2-3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala,
orang-orang yang kenamaan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Puji Tuhan. Seluruh pembacaan kita dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada beberapa tiga minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya memberi kita tema setelah rumah tangga keluarga sebagai perpanjangan atau pelaksana rencana Allah di bumi. Maka hari ini saya berikan kita tema berkelanjutan, perkawinan campur penyebab utama air bah. Saya sudah khotbahkan itu 2 minggu yang lalu, dan minggu kemarin kita lewatkan sedikit, tetapi tetap di bagiannya dikhotbahkan juga tentang bagaimana Nuh bisa mendengarkan suara Tuhan dan dia melakukan pekerjaan yang besar itu, dan Nuh dipisahkan dari orang-orang sejamannya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, satu persoalan besar yang menyebabkan kemudian Tuhan memutuskan untuk mengakhiri bumi itu adalah adanya perkawinan campur yang menyebabkan kejahatan semakin meningkat pada waktu itu. Mengapa Tuhan, Bapak Ibu perhatikan, mengapa Tuhan bisa bertindak sedemikian? Mengapa Tuhan harus memusnahkan manusia pada waktu itu? Setelah kejatuhan Adam dan Hawa dan kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan pertama di Taman Eden yang terjadi antara 2 orang kakak beradik, yaitu Kain dan Habel. Kain anak sulung dari Adam membunuh adiknya Habel. Dan saudara terkasih, sejak itu kemudian Tuhan pisahkan Kain. Pada waktu Tuhan pisahkan Kain, lalu di kemudian hari lahirlah lahirlah seorang anak bagi Adam dan Hawa yang diberi nama Seth. Maka Bapak Ibu perhatikan, sejak lahirnya Seth, lalu kemudian Seth melahirkan seorang anak bernama Enos. Firman Tuhan berkata, sejak itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, sejak 2 orang ini muncul, yaitu Kain pertama, lalu kemudian Seth, lalu kemudian melahirkan Enos, maka benar-benar Tuhan membedakan manusia pada waktu itu dalam 2 golongan. Perhatikan, Tuhan benar-benar memisahkan manusia pada zaman itu belum begitu banyak, tapi Tuhan sudah bedakan atas 2 golongan. Yang pertama, keturunan Kain itu dalam pasal ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasal 4 dan pasal 5 itu bicara soal keturunan Kain, kemudian Seth dan Enos, dan keturunan Adam. Itu dijelaskan di situ. Dari situ kita paham bahwa sebenarnya sejak semula Tuhan sudah bedakan manusia atas 2 golongan. Perhatikan. Golongan yang pertama dari keturunan Kain itu disebut golongan kaum penyembah berhala. Orang kafir. Mengapa saya sebut bahwa keturunan Kain itu orang kafir, para penyembah berhala? Karena dia diusir dari hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kondisi diusir dari hadapan Tuhan ini bagi Kain itu kondisi berbahaya. Situasi yang berbahaya bagi hidupnya. Sampai dia kemudian dia komplain Tuhan dan dia berkata, kalau memang Tuhan usir saya dari hadapan, tidak ada lagi orang bisa melindungi saya. Ketika saya di padang gurun, mungkin akan ada orang yang berjumpa dengan saya dan dia akan membunuh saya karena tidak ada orang belas saya.
membela dan melindungi saya. Itu golongan yang pertama. Tapi golongan yang kedua itu datang dari keturunan Set yang bernama Enos. Firman Tuhan berkata pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Sehingga golongan yang kedua ini adalah orang disebut kaum sisa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, sejak semula Tuhan sudah bedakan manusia di dunia ini atas dua golongan, yaitu orang kafir, para penyembah berhala, dan orang-orang benar. Apakah cuma waktu itu saja? Tidak. Sampai hari ini pun dua golongan ini masih ada di bumi. Lalu pertanyaannya, setelah Tuhan memusnahkan umat manusia, apakah kejahatan itu sudah berhenti sampai di situ? Setelah air bah? Tidak. Kejahatan masih berlanjut lagi. Apakah hari ini situasi, kondisi kejahatan yang muncul di zaman Nuh itu masih ada? Firman Tuhan berkata akan muncul kembali. Dan hari ini kejahatan yang serupa sedang merajalela di atas bumi. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak musnahkan lagi dengan air bah? Masalahnya adalah Tuhan pernah berjanji, setelah air bah itu surut, lalu kemudian Nuh keluar dari bahtera, lalu kemudian dia bangun mezbah, dia persembahkan korban. Pada waktu asap bau dari korban persembahan itu naik, Tuhan mencium bau persembahan itu. Lalu dia berkata, aku tidak akan lagi memusnahkan dunia dengan air bah. Lalu dia berjanji kepada Nuh, aku buat perjanjian dengan engkau. Apabila datang hujan dan kau melihat tanda ini di langit, yaitu musuhku, maka kau harus tahu bahwa air bah tidak akan pernah datang lagi atas dunia. Tetapi sudah perhatikan, meskipun Tuhan tidak berjanji akan ada air bah, tapi Tuhan berjanji bahwa dunia akan diakhiri satu kali lagi. Dan satu kali ini tidak akan lagi diulang. Ini satu kali untuk selamanya. Tuhan benar-benar gantikan bumi yang disebut dengan langit dan bumi baru. Waktu itu hanya dihapus segala yang hidup saja, tapi tanah ini masih tetap ada. Betul? Bumi ada, tidak diganti. Hanya yang dihapus adalah makhluk hidup. Bumi tetap ada. Tapi perjanjian untuk kali kedua ini, pemusnahan untuk kali kedua seluruhnya. Firman Tuhan berkata bumi akan diguling bagaikan kertas, lalu dibuat ke dalam api. Lalu Tuhan gantikan dengan langit baru dan bumi. Lalu kita akan dikemanakan? Manusia, orang-orang benar yang diselamatkan, apakah kita harus bangun bahtera lagi? Tidak. Minggu lalu hambanya berkata firman itulah bahtera. Jadi kalau mau bangun bahtera, taatilah firman. Sebab orang-orang benar itu akan dipindahkan. Dunia ini akan dibinasakan. Lalu kita dipindahkan ke bumi yang baru. Di sana dibangun kota yang baru yang disebut Yerusalem. Jadi Anda boleh tidak melihat Yerusalem yang hari ini ada, tapi siapkan dirimu, kita akan pergi ke Yerusalem. Itu penting sekali. Tapi hari ini kita harus bangun bahtera, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Taat untuk melakukan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, atas dasar pembedaan manusia atas dua golongan itu prinsipnya penting sekali. Perhatikan. Ini latar belakang dari keputusan Tuhan untuk memusnahkan semua yang hidup. Perhatikan. Jadi Tuhan melakukan ini tidak sewenang-wenang. Tuhan melakukan atas dasar. Kenapa dia murka pada waktu terjadi perkawinan campur? Perhatikan. Setelah Tuhan pilah, Tuhan usir Kain dari taman itu. Kain pergi membawa salah seorang adiknya, perempuan. Lalu kemudian dia bangun keturunan bagi dia lewat adiknya itu. Ada beberapa keturunan dicatat di dalam pasal yang keempat.
Ada beberapa keturunan sempat dicatat, beberapa anak cucunya sempat dicatat. Tetapi usianya tidak dicatat, hanya dicatat beberapa nama saja. Nah, sejak waktu itu Tuhan melarang bahwa keturunan Enos, keturunan Set dan Enos itu tidak boleh kompromi, tidak boleh mengambil bagian, tidak boleh hidup bersama-sama, apalagi kawin campur dengan keturunan Kain. Perhatikan, karena Tuhan benar-benar pisahkan yang namanya orang benar. Halo? Makanya kita disebut apa? Umat pilihan Allah. Bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Umat pilihan. Ngerti bangsa yang kudus itu? Mengerti bahasa ini, bangsa yang kudus artinya bangsa yang dipisahkan. Katakan pada samping kiri kanan, kau adalah orang yang kudus. Dipisahkan bagi Tuhan. Halo? Bisa tangkap ini, bisa paham ini. Sejak semula Tuhan sudah menetapkan bangsa khusus, bangsa yang kudus bagi Dia dari keturunan Set. Dan bangsa yang kudus ini tidak boleh kompromi, tidak boleh bercampur baur dengan bangsa penyembah berhala. Tapi perhatikan, ayat 1 berkata, mari kita perhatikan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Konotasi dari ayat yang pertama ini, perhatikan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Rupanya keturunan dari Kain itu perkembangannya cepat. Maka lahirlah anak-anak perempuan yang cantik-cantik. Lalu keturunan Set dan Enos itu melihat bahwa para wanita itu cantik, lalu mereka kawin campur dengan mereka. Nah, perhatikan, pada waktu terjadi perkawinan campur itu, maka nilai-nilai kebenaran yang harusnya diperhatikan oleh keturunan Set itu menjadi ternoda karena adanya para penyembah berhala. Bukankah kata bijak berkata pergaulan menghasilkan kesamaan? Dan perhatikan pada prinsipnya, kejahatan itu lebih cepat berkembang daripada kebenaran. Orang fasik itu cepat mempengaruhi orang benar daripada orang benar mempengaruhi orang fasik. Dan Tuhan tahu itu, Tuhan tahu karakteristik itu. Sehingga Tuhan benar-benar sejak semula Dia benar-benar larang, tidak boleh ada perkawinan campur. Nah, prinsip ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, prinsip ini kemudian Tuhan terapkan kepada umat Israel. Dan Bapak Ibu perhatikan, dasar yang membuat Israel, umat Israel salah satu bangsa terkecil di muka bumi ini, kokoh dan mampu bertahan hari ini karena mereka dilarang kawin campur. Haleluya. Bangsa lain bisa terpencar, mereka itu terproteksi. Dan sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu manusia itu kawin campur, dosa mulai merajalela di atas dunia. Dan minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa dampak negatif dari perkawinan campur itu, bisa ditampilkan slide-nya, menghasilkan beberapa masalah. Akhirnya permasalahan yang membuat kemudian Tuhan berfirman pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Lalu saudara perhatikan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan, ayat yang ketujuh, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi,
baik manusia maupun hewan dan binatang, binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 7 ini sangat penting sekali. Tuhan menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia. Padahal tentang manusia, dia pernah berkata, sungguh amat baik. Setiap kali di akhir, di petang, di sore hari, setelah dia ciptakan ciptaan yang pertama, dia berkata, Allah melihat semuanya baik. Hari kedua diakhiri, maka Allah melihat semuanya baik. Hari ketiga, masih tetap Allah berkata, dia melihat semuanya baik. Tapi hari ke-6 dia berkata, sungguh amat baik. Dan kata sungguh amat baik itu muncul setelah dia ciptakan manusia. Sehingga munculnya manusia itu menjadi ciptaan yang penyempurna dari semua ciptaan yang lain. Jadi sepertinya kalau manusia itu belum diciptakan, maka belum sempurna ciptaan Tuhan. Oleh karenanya kita mengenal istilah bahwa manusia itu adalah mahkota dari ciptaan Tuhan. Selama 5 hari. Hari ke-6 dia ciptakan manusia paling terakhir. Lalu kemudian dia simpulkan dan berkata, sungguh amat baik. Tapi di ayat yang ke-7 ini, dia katakan, sebab aku menyesal, aku telah menjadikan manusia. Di ayat yang lain berkata, Tuhan bukan manusia, supaya dia bisa menyesal. Dia karakterisnya tidak bisa menyesali. Perhatikan. Tapi betapa pedihnya, betapa piluhnya hatinya, sehingga dia berkata, aku menyesal telah menciptakan manusia. Dengan pemahaman kita yang dangkal, dengan konsep pemikiran kita yang terbatas, kita sulit mengerti kata Allah menyesal. Tapi hal itu firman Tuhan berkata, membuat hatinya pilu. Haleluya. Penyesalan yang dalam membuat tidak bisa tidak, dia hapuskan saja. Haleluya. Orang-orang yang nekat bunuh diri itu ada pada level seperti ini. Orang-orang yang nekat membunuh orang lain itu level hatinya seperti ini. Penyesalan terlalu dalam sampai dia berpikir tidak ada jalan lain selain saya harus bunuh dia, selain saya harus hilang hidupnya. Jadi Bapak Ibu mungkin berpikir begini, kira-kira hati yang pilu sampai memusnahkan itu seperti Anda belum alami, karena mungkin Anda belum pernah ambil keputusan untuk bunuh diri, karena mungkin Anda belum pernah ambil keputusan untuk bunuh orang. Kalau Anda pernah ambil keputusan itu, maka Anda tahu betapa pilunya hati seperti itu. Amen. Ada? Halo? Betapa pedihnya hati sehingga tidak ada jalan lain selain hilangkan saja. Halo? Bisa tangkap maksud saya? Kita mungkin tidak alami hati yang begitu pilu seperti itu. Sampai kita belum pernah ambil keputusan. Kalau Anda pernah ambil keputusan untuk bunuh orang, mungkin posisi pilu hati seperti itu, tingkatnya seperti itu. Halo? Ada yang pernah coba bunuh orang di sini? Atau bunuh diri? Ada yang pernah membunuh? Sempat terpikirkan dalam hati. Saya percaya Roh Kudus menolong Anda untuk tidak sampai ke tingkat itu. Tapi saya beritahu Anda, aborsi itu bukti membunuh. Tapi manusia disebut manusia raksasa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu perkawinan campur itu akan menyebabkan kemerosotan moral. Dan saudara tahu, perkawinanlah penyebab kemerosotan moral hari ini. Haleluya. Tapi mengapa Tuhan tidak datangkan air bah lagi? Ya, air bah tidak akan pernah datang lagi. Tapi pembinasaan dunia akan segera datang. Haleluya. Tidak usah minta air bah. Sebab bukan lagi air bah yang menimpa bumi, api yang akan menghanguskan bumi.
Itu hal yang kedua. Lalu saya sudah potong bagian. Yang ketiga sekarang. Perkawinan campur itu ayat 2 berkata demikian. Mari kita perhatikan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, perhatikan. Kata siapa saja ini, itu konotasinya menunjuk pada entah wanita itu sudah kawin, sudah punya suami, atau belum. Yang penting kalau dia suka, ambil saja. Halo? Pria itu walaupun mungkin sudah kawin atau belum, yang penting disukai, ambil saja. Sehingga ini akan menyebabkan masalah yang bernama poligami. Poligami itu kawin lebih dari satu. Kalau monogami itu satu dengan satu. Tapi poligami itu lebih dari satu. Ini benar-benar bertentangan dengan prinsip Tuhan, karena sejak semula Tuhan ciptakan satu dengan satu. Orang bilang 02, 03. Perselingkuhan itu yang hubungan yang jauh itu disebut perselingkuhan. Tapi kalau sudah tinggal serumah itu disebut poligami. Halo? Apakah ini ada sekarang? Mengapa Tuhan tidak hukum lagi mereka yang dengan air bah lagi? Tunggu waktunya. Halo. Jadi jangan berpikir bahwa poligami hari ini baik-baik saja. No, itu ada dalam keadaan bahaya. Mengapa? Karena standarnya adalah poligami ini membuat hati Tuhan pilu. Haleluya. Tidak, hari ini kan kasih karunia. Allah yang sama yang pernah menghukum dunia dengan air bah, Dia juga Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Dia punya prinsip sama. Tetapi mengapa Dia biarkan kita dan terus berlalu kejahatan? Firman Tuhan berkata, kemurahan Tuhan itu tujuannya adalah supaya kita bertobat. Semakin bertambah, tapi Dia belum hukum. Tapi firman Tuhan ayat yang lain berkata, itu menumpuk bagaikan bara api di kepala, menunggu saat. Haleluya. Sehingga tidak ada solusi, harus bertobat. Aman saudara. Perkawinan campur itu akan menyebabkan poligami, karena tersirat di ayat ini. Bagian berikut, perhatikan ayat 2 itu. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai. Mengapa pada waktu mereka mengambil istri dari wanita-wanita itu, siapa saja mereka yang itu, ada dua hal terjadi. Mereka itu pilih berdasarkan pandangan mata, dari mata turun ke hati, tanpa berpikir panjang lebar. Pokoknya di depan dia lihat ada begitu, dia sikat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan, hanya memilih sesuai perasaan. Sekarang Bapak Ibu, terutama anak-anak muda, seringkali tertipu dengan konsep cinta itu buta. Tidak memandang kaya miskin, tua muda. Yang penting cinta ya cinta. Itu perasaan yang konyol. Cinta itu harus berasal, harus diimbangi dengan pikiran yang waras. Bayangkan kalau cinta itu buta. Halo? Dan itu yang terjadi hari ini. Karena cinta itu buta, maka siapa saja yang penting dia suka, ambil saja. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dia mau tua kah, dia mau muda kah, itu istri orang kah, itu suami orang kah, dia ambil saja. Dia cinta saja. Dia bilang kan saya cinta dia. Dan masalah cinta jadi dasar hari ini terjadi poligami. Halo? Makanya seorang artis menyanyi berkata, cintaku terbagi dua. Yang sana 50%, yang ini 50%. Maka genaplah sudah 100% cintaku. Itu pikiran poligami. Cintaku terbagi dua. Itu lagu tahun 90-an. Kalian yang lahir sekarang yang besar, kamu tidak tahu lagu itu.
Kalau tidak ada cinta terbagi dua. Cinta itu cuma satu. Yang ada itu perasaan yang konyol itu. Jadi mereka hanya memilih sesuai perasaan saja, tanpa mengindahkan kemuliaan yang Allah telah tetapkan sejak dulu. Kemuliaan Allah harus dipertahankan. Kemuliaan Allah dalam diri setiap orang harus dipertahankan. Katakan pada samping dengan pertahankan kemuliaan Allah. Haleluya. Jadi kemuliaan Allah itu memang waktu itu semakin pudar dan hilang. Tapi yang benar-benar merusaknya adalah keturunan Kain. Tapi Allah masih proteksi satu keturunan untuk kemuliaan bagi dia, yaitu Set dan kemudian Enos dan seterusnya. Oh. Jadi Nuh itu lahir dari keturunan Enos. Nuh bukan lahir dari keturunan Kain. Nuh dari keturunan Enos. Keturunan Enos itu tercatat sampai Nuh, dan kemudian terus tercatat sampai Abraham, terus tercatat sampai Daud, dan terus tercatat sampai bangsa Israel, Daud, lalu kemudian tercatat sampai Yesus. Haleluya. Dan sekarang Tuhan benar-benar buat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Siapakah orang fasik itu? Tentulah bukan saudara. Anda pasti orang benar. Katakan pada samping kita. Nah, karena itu pertahankan status ini. Kesalahan keturunan Enos pada waktu itu, mereka tidak mampu pertahankan statusnya. Haleluya. Sekali kita salah pilih, harga tebusannya mahal. Halo. Kita tidak mungkin ikat perjanjian dengan orang yang tidak seiman. Mari perhatikan ayat firman Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Saya baca beberapa ayat saja. Ayat 14 sampai 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagi yang bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah. Kita baca sama-sama ayat 16. 2, 3. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah mencama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Allah benar-benar pisahkan Anda pada waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah benar-benar pisahkan Anda sebagai anak-anaknya. Dan bagaimana mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikatkan tali perkawinan dengan orang-orang yang jadi anak-anak setan? Haleluya. Ini penting sekali. Anak-anak muda, perhatikan. Kalau engkau menikah, kau harus mengambil pasanganmu dari orang yang sudah lahir baru. Karena engkau tidak mungkin menikahi orang yang membelakangi Tuhan. Paulus pernah merekomendasikan perceraian bagi orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan. Dia pernah bilang gini, kalau seorang wanita orang percaya menikahi seorang pria bukan orang percaya, lalu kemudian pria itu mau ikut, silakan terima dia. Tapi
kalau pria itu masih keras kepala dan ingin kembali, lepaskan dia. Bayangkan, Paulus pernah merekomendasikan perceraian gara-gara perkawinan campur. Karena Paulus berkata lebih baik sehat satu roh. Jangan menikahi orang yang beda roh. Jangan menikah dengan orang yang beda roh, katakan. Jangan menikah dengan orang yang beda roh. Bagaimana mungkin engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tapi engkau ikat pernikahanmu dengan orang yang membelakangi Tuhan? Itu batu sandungan. Engkau mengikatkan dirimu pada batu sandungan. Jadi kau mau jalan melayani, kaki kananmu akan terikat. Itu sebabnya banyak wanita pulang pelayanan dapat pukul karena suami belum bertobat. Bagaimana mungkin kita menikahi suami yang membelakangi Tuhan? Tapi kalau Anda berani mengambil resiko ini, kau tanggung resiko. Haleluya. Kau bayar harganya seumur hidup. Mungkin saya belum pernah khotbahkan bagian ini, tapi karena firman Tuhan menyingkapkannya, kau harus tahu, pernikahan itu harus dengan orang yang seiman. Tidak bisa kau ikat pernikahanmu dengan orang yang tidak seiman. Itu kau ikatkan dirimu menjadi kepada batu sandungan yang akan menyakitimu seumur hidupmu. Kalau seorang pria mengasihi Tuhan, kau harus kawin dengan wanita yang mengasihi Tuhan. Kalau tidak, dia akan caci maki kau kalau kau tampil di depan sini. Kau melayani Tuhan, lalu di sampingmu ada singers yang cantik-cantik karena saya punya anak dua ini cantik. Dia akan cemburu. Itu yang kau singer dengan siapa-siapa itu. Tapi karena kau terlanjur memilihnya, terima apa ada. Lalu berkata, tolong doakan saya maju aja. Siapa suruh kau pilih dia? Perhatikan, harus satu roh. Ini penting sekali. Ini masalahnya perkara kebenaran harus diawasi. Nilai kebenaran itu harus berkelanjutan dalam perkawinan. Pak, apakah itu benar-benar serius? Ya, Tuhan serius dengan begitu. Haleluya. Jadi Anda yang selama ini berpikir bahwa perkawinan itu kawin campur, kawin yang orang yang tidak menghasilkan pun tidak masalah. Dengar, itu masalah. Waktu itu sudah jadi masalah, apalagi hari ini. Membuat Tuhan hatinya pilu sampai dia pernah hapus. Kalau saja dia masih mau main hapus-hapusan, kita semua sudah tidak ada. Sedikit hapus, sedikit salah hapus. Tapi dengar, pada waktu korban persembahan darimu itu naik, apa yang dipikirkan? Tuhan menyesal. Tadi dia menyesal karena menjadikan apa? Manusia. Setelah dia hapus lalu kemudian korban itu menyenangkan hati, dia menyesal karena dia datangkan air bah. Dan dia berkata, aku tidak akan mati. Dia berkata kepada dirinya, aku tidak akan mati. Menghapus manusia. Meskipun, perhatikan, meskipun yang ditimbulkan hatinya selalu menyebabkan kejahatan, aku tidak akan hapus lagi. Biar aja mereka hidup. Tapi akan tunggu waktunya. Jadi hari ini sepertinya tidak ada masalah. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena balas kasihan yang melebihi hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, tapi karena kekerasan hatimu dan kau tidak mau bertobat, kau menimbun murka yang menanti Anda pada hari penghakiman. Apakah Bapak Ibu umat Tuhan tangkap sesuatu lewat pelajaran hari ini? Jaga diri dari yang namanya perkawinan yang tidak satu. Pilih baik-baik. Lihat baik-baik. Jangan hanya lihat muka saya, lihat kakinya juga. Lihat yang lain lagi, nilai yang lain. Jangan nilai mobilnya, nilai rumahnya, nilai kebunnya, nilai ayahnya, nilai ibu, nilai yang lain, semua nilai. Baru habis itu kau ambil keputusan. Itu yang namanya penilaian yang objektif.
Kalau penilaian sebelah mata itu namanya penilaian subjektif. Nanti pada akhirnya Bapak Gembala, tolong doakan dia, kan kau pilih dia. Waktu kau pilih kau tarafnya datang sampaikan ke saya. Sudah saya baru datang mengeluh. Apakah saya tidak akan mendoakan? Tugas saya adalah mendoakan. Tapi saya terima kasih, ingat Anda tanggung resikonya, bayar harganya. Jadi kalau ada yang sudah salah memilih dan hari ini tanggung resiko, tidak ada kata lain, bayar harganya. Dan kau harus menang. Kalau kau sudah dengar firman Tuhan, kau harus berbalik dan kau bertahan sampai harus menang. Pak, kalau dia macam-macam saya kasih tinggal lihat, tidak usah. Kau sudah terlanjur pilih dia. Harus bertahan. Dengar baik-baik. Saya temukan rahasianya. Orang berpikir begini, sudahlah cerai karena belum nikah juga. Dengar, Allah sejak semula tidak bicara soal pernikahan, Dia bicara soal perkawinan. Jadi ketika kita sudah tidur, sudah melakukan hubungan suami istri dengan dia, itu tanda bahwa kita tidak boleh bercerai. Saya temukan itu. Sehingga konsep ini akan mengubah paradigma orang percaya. Mereka berpikir boleh pisah karena belum menikah. Dengar, ketetapannya bukan terletak di pernikahannya, di perkawinannya. Hubungan biologis suami istri itu ketetapannya di situ. Jadi artinya kalau kita sudah melakukan hubungan biologis, itu harus tetap tinggal selamanya. Halo? Nanti saya akan jelaskan bagian yang saya maksudkan ini lagi, supaya setiap orang mengerti. Itulah sebabnya Allah melarang percabulan. Karena sekali kita membangun hubungan biologis dengan seorang, itu harus ikatkan diri dengan dia, tidak boleh terlepas lagi. Karena alam itu sebabnya Allah melarang percabulan. Percabulan itu adalah persetubuhan di luar pernikahan. Kalau perselingkuhan itu adalah persetubuhan di dalam pernikahan. Dosa yang sama, tapi dibedakan atas dua konsep itu. Haleluya. Ada 5 bahkan 6 hal. Hari ini baru yang ketiga. Sudah 1 jam. Kalau saya cepat saya tambah 1 lagi, di ketiga kita akhiri dan kita akan lanjut di minggu yang berikutnya. Karena pelajaran ini sangat penting sekali. Semakin lama saya khotbah, bangku-bangku mulai kosong. Itu anak-anak muda, anak kecil. Mereka belum tangkap baik-baik. Tapi Anda yang siap membentuk rumah tangga, kau harus dengar baik-baik. Perkawinan campur itu dampaknya dahsyat. Sekali kita coba mengambil langkah itu, kita akan bayar harganya. Bayar harganya. Pilih itu gampang, tapi bayar harga itu mahal. Jadi sebelum bayar harga, pilih baik-baik. Yang belum menikah, katakan pada samping kiri kanan, pilih baik-baik. Yang sudah menikah dan sudah, kita bayar harga saja. Sudah terlanjur bayar harga saja. Bayar harga, tapi saya percaya engkau pasti bisa. Kau pasti bisa, karena Tuhan beri kita waktu untuk perbaikan. Masih ada waktu untuk evaluasi, masih ada waktu untuk perbaikan. Hari ini adalah waktu Tuhan. Hari ini adalah kairos Tuhan bagi kita. Haleluya. Yang keempat, mengapa Allah melarang perkawinan campur itu? Karena bagian yang keempat, perkawinan campur itu pada akhirnya akan mendesak atau membatasi kuasa Allah dalam hidup manusia. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ada 2 pembatasan. Yang pertama, Tuhan bilang manusia itu tidak boleh lama lagi. Tetapi Tuhan beri dia kurun waktu 120 tahun.
120 tahun itu adalah jangka waktu Musa mempersiapkan Bahtera. Kenapa Bahtera itu begitu besar? Karena maksud Tuhan, jika ada yang bertobat di antara 120 tahun, mereka bisa selamat. Walaupun sejak semula Tuhan hanya tetapkan 8 orang itu. Tapi jika pemberitaan Nuh itu berhasil, maka ada kemungkinan bertambah jumlah manusia yang naik dalam Bahtera itu. Tuhan batasi. Lalu kata ini juga konotasinya adalah membatasi umur manusia. Itu sebabnya hari ini ada orang yang umur panjang, memang ada yang lebih dari 120 tahun, tapi itu hanya dihitung dengan jari. Lain dari itu Musa berkata, kalau kami kuat 80 tahun. Masa hidup kami 70, kalau kami kuat 80 tahun. Doa saya sekarang saya ubah. Setelah kami sharing di sini dalam komunitas hamba-hamba Tuhan Papua, kami komitmen untuk mendoakan jemaat yang kami pimpin agar mereka melewati 70 tahun. Jadi doa saya mulai ubah sejak hari Senin lalu. Saya mulai mendoakan jemaat ini kalau bisa mereka meninggal di atas usia 70 tahun. Amin. Iya, tapi Anda harus jaga kesehatan baik-baik supaya doa ini terkabulkan. Kita semua mencapai 70 tahun. Yang ada yang di bawah itu. Haleluya. Sepakat dengan saya. Kita doakan semua kita umur panjang sampai lebih di atas 70 tahun. Kalaupun Bapak Ibu bermimpi 80, 90, silakan saja. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menyangkut piluhnya hati Tuhan di bagian diperhatikan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia itu, karena manusia itu daging adanya. Nah, sudah perhatikan, karena dia daging, maka ayat berikutnya dikatakan semua yang dipikirkan hatinya selalu menimbulkan kejahatan. Dan Bapak Ibu perhatikan, kalau umurnya panjang, maka roh Tuhan di dalam hidupnya, dalam tubuhnya, firman Tuhan berkata kita baik, tubuh kita adalah baik roh. Baik Allah, tempat berdiamnya roh Allah, tempat berdiamnya Tuhan. Jadi secara daging, roh Allah selalu bertentangan dengan perbuatan daging. Perhatikan. Dan dia berjuang, tapi manusia selalu melakukan kejahatan. Jadi dia terdesak. Perhatikan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Kebenaran itu selalu terdesak oleh kefasikan-kefasikan. Kalau kita hidup menurut keinginan daging, maka sebenarnya kita sedang mendesak roh Allah dalam diri kita. Kalau kita masih hidup dalam kejahatan, tubuh kita menjadi sarana kejahatan, maka kita sedang mendesak roh Allah. Dan perhatikan, dia berkata, daripada terlalu lama aku menderita dalam diri orang ini karena yang dipikirkan hatinya, yang muncul dalam perbuatannya selalu kejahatan, aku terdesak, lebih baik aku meninggalkan dia. Jadi dia berkata, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia lagi, karena dia daging, selalu dia buat kejahatan. Aku batasi saja, daripada dia selalu memunculkan kejahatan. Jadi perhatikan, sebagai anak-anak Tuhan, perhatikan, kalau kita jatuh dalam dosa, segera berbalik. Kalau kita tidak berbalik, kita itu sedang mendesak, menghimpit roh Tuhan. Dan sebenarnya yang sedang terjadi adalah dia merasa hatinya tinggi. Dia tinggal dalam diri kita, tapi tubuh kita ini selalu syarat dengan dosa. Haleluya. Makanya Paulus mengajarkan kepada jemaat, jangan kotori baik Allah. Jangan kotori tubuhmu dengan baik roh itu. Tubuhmu adalah baik roh. Tubuh tidak boleh menjadi sarana dosa, karena itu baik roh. Allah tidak mau tubuhnya dikotori. Haleluya. Allah tidak mau tubuhnya dikotori. Tubuh ini harus suci. Jadi tubuh yang mana? Baik yang mana yang dibicarakan? Tubuh jasmani kita. Betapa mulianya tubuh jasmani kita. Karena apa? Karena diciptakan segambar dengan Allah. Itulah sebabnya ada yang namanya ada yang disebut ada kebangkitan tubuh. Mengapa pada waktu Yesus datang pada kali kedua kita harus bangkit dengan tubuh kemuliaan?
Dengan tubuh yang mana kita dibangkitkan? Tubuh rohani. Allah begitu menghargai tubuh ini, tapi jasmani akan dikembalikan ke tanah. Tapi apa yang sudah Tuhan ciptakan, dia akan bangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Jadi meskipun hari ini kita hidup dalam tubuh jasmani berharga di mata Tuhan. Tubuh jasmani harus menghentak tubuh rohani. Harus menjamin kenyamanan tubuh rohani. Roh kita tidak boleh duka atas perbuatan kita. Haleluya. Roh Allah tidak boleh dikecewakan oleh perbuatan kita. Jadi perhatikan, berapa banyak orang menista Tuhan selalu, padahal di dalam dirinya ada roh Allah. Di dalam diri keturunan Kain, keturunan Set itu, keturunan Enos itu ada roh Allah. Tapi roh Allah ini terdesak karena perbuatan kawin campur tadi. Halo? Jadi dia duka, rohnya duka. Anda pernah mendengar kata ini? Rohnya menjadi duka. Dia ternista. Akhirnya dia berkata, aku meninggalkan. Saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata. Ya, saya lupa cantumkan ayatnya di situ. Mari kita lihat Hosea. Hosea pasal 4 ayat 17. Kita baca sama-sama 2-3. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Mungkin supaya lebih jelas kita baca ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya. Ya, kita baca sama-sama 2-3. Sebab Israel begini seperti lembu yang gede. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Ayat 17. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Bapak Ibu, ada situasi yang parah ketika seorang anak Tuhan mencoba untuk meninggalkan Tuhan. Perhatikan, konteks yang kita bahas hari ini adalah konteks perkawinan campur antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak setan. Keturunan ilahi dengan keturunan Kain yang sudah membelakangi Tuhan. Sekarang perhatikan, kalau ada seorang anak Tuhan membelakangi Tuhan dan menista Tuhan dengan perkawinan campur dan kemudian tidak menyadarinya, atau mungkin hidup dalam kejahatan lalu tidak menyadarinya, ada tingkat di mana dia akan disebut dibiarkan. Karena roh Tuhan dalam dirinya begitu menderita tekanan. Dan lama kelamaan dia akan dibiarkan. Jadi perhatikan, orang yang tadinya baik, semakin lama dia semakin jahat. Kenapa? Karena dibiarkan. Roh Tuhan semakin kecil berbicara dalam dirinya. Halo? Kalau Anda punya hubungan baik dengan Tuhan, engkau semakin mendengar Tuhan bicara jelas. Tapi kalau ada dosa, itu semakin memadam hati, suara hati. Halo? Roh Tuhan itu bicara di suara hati kita. Kalau suara hati itu tertekan oleh karena dosa, semakin lama itu semakin diam. Diam, dan lama Anda tidak dengar lagi dia berbicara. Kalau orang sampai pada posisi ini dibiarkan, maka Anda boleh ada di gereja mendengarkan saya berkhotbah, tapi Anda tidak menangkap apa-apa. Dan hari ini, sadar atau tidak sadar, beberapa anak Tuhan mengalami yang namanya dibiarkan. Mengapa dibiarkan? Karena mereka menista roh Allah dalam hidupnya. Jadi roh Allah tidak mau lagi menegur dia. Bahkan mungkin roh Allah berbicara, tapi dia tidak lagi dengar karena hatinya itu sudah melekat, membatu. Halo? Ini terjadi maksudnya ini terjadi bukan bagi orang di luar Tuhan. Ini terjadi bagi mereka yang sudah mengenal Tuhan tapi mau membelakangi Tuhan. Saya tidak berbicara tentang bagi orang yang jauh dari Tuhan. Tapi saya berbicara karena konteks yang dibahas di sini adalah konteks perkawinan campur antara orang benar dengan orang fasik. Dan kalau itu terus berlanjut, maka akan dibiarkan. Jadi mengapa Tuhan menghukum manusia pada waktu itu? Mereka sudah sampai ke tingkat dibiarkan. Dan kalau dibiarkan, maka nanti semakin jahat orang di dunia ini. Jadi harus dimusnahkan saja. Jadi perhatikan, sebetulnya beberapa anak-anak Tuhan, beberapa orang percaya sudah sampai ke tingkat dibiarkan, tapi tidak menyadari.
Haleluya. Makanya perhatikan, ada orang yang anak Tuhan tapi dia ditegur dan kemudian dia hidup di dalamnya, dalam kejahatan dan ditegur, tidak mau dengar. Sebetulnya mereka sudah sampai ke tingkat dibiarkan. Haleluya. Dibiarkan kenapa? Selalu belajar keras hati dengan Tuhan. Jadi anak-anak ini, kita segera bertobat kalau kita jatuh dalam dosa. Kita melakukan kesalahan, segera berbalik. Jangan mau keraskan hati terus. Karena kita akan sampai ke tingkat dibiarkan. Kalau kita sudah dibiarkan hidup dalam keadaan itu. Dan ini akan membuat kita tidak berdaya lagi dalam kekristenan. Itulah sebabnya ada beberapa anak-anak Tuhan mengalami kekalahan dari satu hari pada hari. Kenapa? Karena mereka selalu belajar keraskan hatinya kepada Tuhan. Akhirnya mereka jatuh kepada dibiarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada manusia pada waktu, rohku tidak selamanya tinggal dalam diri manusia itu. Aku tinggalkan dia saja. Biarlah umurnya hanya mencapai 120 tahun. Apakah Tuhan pernah merancang 120 tahun dalam usia kita? Tidak. Sejak semula Tuhan merancang manusia itu untuk hidup kekal. Tapi karena semakin dosa, semakin jahat, akhirnya Tuhan membatasi itu. Haleluya. Ayat berikutnya, Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Kita baca sama-sama ayat berikutnya. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat berikutnya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Pada waktu seorang anak merupakan orang benar, tapi kemudian hidup keluar dari Tuhan, tetapi dia masih bisa hidup, dia masih bisa bernafas, dia masih bergerak, ketahuilah, karena mungkin orang tuamu sedang mendoakan Anda. Karena mungkin ada orang yang sedang mengelilingi Anda dengan doa. Karena mungkin ada orang yang sedang membentengi Anda dengan doa. Jadi Tuhan mendengar doa orang-orang benar, lalu dia menolong Anda. Perumpamaan ini bicara soal orang-orang yang hidupnya sia-sia. Anak-anak Tuhan yang hidupnya sia-sia. Sebenarnya mereka sudah harus dibinasakan. Haleluya. Penjaga kebun berkata, Tuhan, biar sudah dia tumbuh dulu. Nanti saya kasih pupuk di sekeliling akarnya, lalu kita lihat hasilnya. Kalau tahun depan dia tidak berbuah, ya sudah, mau apa lagi? Terpaksa. Berapa banyak anak-anak Tuhan hidupnya tidak berbuah. Haleluya. Ayat yang lain berkata, kapak sudah tersedia di bawah pohon. Jika pohon itu tidak berbuah, harus ditebang. Jadi ada banyak orang hidup sia-sia, tidak berbuah. Tetapi yang saya maksudkan, karena terpengaruh dengan perkawinan cantik-cantik. Konteks kita hari ini bicara soal perkawinan cantik. Yang saya maksudkan adalah setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita pelajari. Anak-anak muda hari ini, pilih pasangan itu, cari orang-orang benar. Kalau jangan pasangannya membelakangi Tuhan. Orang-orang tua, mari kita kawal anak-anak sedemikian rupa. Harus ikut jalur ini. Amin. Kalau tidak nanti kepala kita sakit. Kepala kita sakit. Saya khotbah apa adanya. Saya bukakan rahasia ini apa adanya. Walaupun mungkin membuat perasaan kita tersinggung. Haleluya. Walaupun mungkin membuat telinga kita pedis. Tapi saya tidak mau sembunyikan rahasia ini. Saya tidak mau sembunyikan kebenaran ini. Supaya kita dimerdekakan. Dan kita dibebaskan dari cara perkawinan yang salah.
Kenapa? Karena kita masuk dalam golongan yang sudah dipisahkan Tuhan. Golongan yang sudah dipisahkan, sudah dikuduskan Tuhan. Maka pertahankan status Anda sebagai orang benar. Jangan sampai perkawinan membuat kita jatuh. Amin. Jangan sampai perkawinan membuat kita tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan sampai perkawinan membuat kita keluar dari panggilan kita. Amin. Jangan sampai Pak, gara-gara perkawinan itu kita yang tadi jadi singa, supaya anaknya Jacqueline tidak bisa suatu saat mamanya Jacqueline ngomong ini, mama dulu jadi singa. Waktu itu mama masih usia mama jadi singa, terkenal. Selalu Bapak Gembala panggil untuk melayani di sini dan kemana saja pergi saya ikut. Lalu anak bilang, kalau sekarang mama bikin apa? Habis gara-gara bapak itu, jadinya mama sudah bisa melayani lagi. Halo. Sio. Kan begitu. Supaya kita tidak bernyanyi lain dulu dari sekarang. Sekali melayani Tuhan. Jangan sampai perkawinan kita bawa kita keluar dari panggilan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai anak-anak yang kita besarkan mereka dengan doa yang sedemikian rupa, kita berdoa dan mereka diberkati, tapi karena perkawinan mereka membuat sakit hati kita, membuat orang tua pusing kepala, membuat orang model-model begini. Haleluya. Mari kita kawal perkawinan secara bersama-sama. Kalau Anda sudah mengerti bahwa perkawinan pernah membuat hati Tuhan tinggi dan dia musnahkan manusia pada waktu itu. Hari ini gara-gara perkawinan itu membuat merosotnya manusia ini. Kejahatan di mana-mana terjadi karena perkawinan. Karena itu sebagai umat Tuhan, pengajaran ini penting sekali. Saya sudah khotbah sampai sudah lewat jam 11, tapi saya masih bersemangat khotbah. Karena saya ingin mari kita kawal perkawinan. Katakan pada samping kiri kanan, mari kita kawal perkawinan. Yang sudah menikah kawal anak-anak, kawal cucu-cucu. Mereka kawin secara baik. Amin saudara. Amin. Amin. Anak-anak muda, hati-hati. Pilih pasangan yang baik. Kawal perkawinanmu. Supaya perkawinanmu ada dalam garis keturunan, garis merah. Haleluya. Status orang benar. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan.